kasih. Kembali lagi kita berjumpa. Saat ini kita akan membahas tentang trias politika, di mana trias politika ini merupakan salah satu diskursus yang banyak didiskusikan kalangan akademisi, para praktisi, politisi, dan bahkan juga aktivis dunia kemahasiswaan yang banyak melibatkan diri dalam dunia pergerakan. Kita akan membeda apa sih sebetulnya trias politika itu, bagaimana tujuannya, seperti apa sejarah yang melatar belakangi kemunculannya, dan bagaimana perwujudan atau implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Yang pertama adalah, apa sih sebetulnya trias politika itu? Jadi trias politika ini diperkenalkan oleh Montesquieu sekitar tahun 1689 sampai dengan 1755, di mana pengertian sederhana dari trias politika itu adalah pembagian kekuasaan dalam 3 kekuasaan utama. Kekuasaan yang pertama disebut dengan legislatif, kekuasaan yang kedua disebut dengan eksekutif, dan kekuasaan yang ketiga disebut dengan yudikatif. Legislatif bertugas untuk membentuk undang-undang, eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif bertugas sebagai pengawas daripada undang-undang tersebut. Sekarang, apa sebetulnya tujuan daripada trias politika itu sendiri? Jadi, pada prinsipnya, trias politika itu bertujuan dalam rangka untuk melaksanakan check and balance system, pengawasan dan keseimbangan. Bisa dipastikan saudara-saudara, bisa dibayangkan saudara-saudara, apa yang akan terjadi dalam sebuah negara jika kekuasaan itu tidak diawasi dan juga tidak dibatasi. Maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah suatu kekuasaan yang tanpa batas, atau juga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Sekarang, apa yang melatar belakangi trias politika itu sendiri? Jadi dulu di Prancis, ketika Raja Louis berkuasa, ada suatu istilah yang sangat terkenal yang dikeluarkan oleh Raja Louis. Istilah tersebut populer dikenal dengan istilah l'État c'est moi. Negara adalah saya. Ketika Raja Louis mengeluarkan statement negara adalah saya, itu menandakan bahwa kekuasaan itu terpusat pada dirinya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika kekuasaan itu terpusat kepada satu orang saja? Dia sebagai pembuat undang-undang, dia juga yang melaksanakan, dan dia juga yang mengawasi. Dan inilah praktek kekuasaan yang dilakonkan oleh Raja Louis dalam kekuasaannya yang disebut dengan monarki absolut, kekuasaan kerajaan yang tanpa batas. Karena itulah muncul gerakan pemikiran yang dipelopori oleh Montesquieu yang kemudian melahirkan trias politika itu tadi. Di mana trias politika ini pada prinsipnya adalah bagaimana membuat suatu konsep kekuasaan, bahwa supaya kekuasaan itu bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, maka kekuasaan itu harus dipisahkan. Di mana ada khusus yang bertugas untuk membentuk undang-undang, ada khusus kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan ada kekuasaan yang khusus untuk mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi saat itu, ketika zaman Raja Louis kemudian mengeluarkan suatu buku yang sangat terkenal, yang buku tersebut diberi judul De l'Esprit des Lois, di mana buku inilah yang kemudian membangun gerakan pemikiran, penyadaran pemikiran kepada masyarakat terkhusus yang ada di Prancis hari itu, yang kemudian melakukan revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana akhir dari revolusi Prancis tersebut adalah dilakukannya penyerangan terhadap penjara Bastille yang ada di Prancis hari itu. Dan saat itu pula
kekuasaan Raja Louis di bawah kekuasaannya yang absolut kemudian berakhir. Sekarang saudara-saudara, bagaimana perwujudan daripada pelaksanaan trias politika itu dalam berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam ketatanegaraan kita yang ada di Indonesia. Jadi kalau dalam konsep murni trias politika itu dipahami dalam bentuk pemisahan kekuasaan atau separation of power. Tetapi justru yang banyak dipraktekkan adalah pembagian kekuasaan, distribution of power. Jadi kalau kita bicara tentang konteks pemerintahan Indonesia, jadi trias politika ini tidak dilakukan secara konsekuen dan murni, tetapi justru dilakukan dalam bentuk pembagian kekuasaan. Apa buktinya, saudara-saudara? Jadi kalau kita melihat dalam ketatanegaraan kita, sebagai contoh misalnya, suatu produk undang-undang yang dibentuk oleh DPR, dalam hal ini legislatif, ternyata bisa dibatalkan oleh eksekutif. Sebagai contoh misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh presiden, yaitu eksekutif, itu bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, dalam hal ini DPR. Ini menandakan bahwa tidak ada pemisahan kekuasaan secara murni yang dijalankan, tetapi justru adalah pembagian kekuasaan, distribution of power. Sahabat literasi, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di teras literasi berikutnya. Sampai jumpa.